Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu jenis minuman penghuni surga adalah khamr, sebagaimana dikhabarkan di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Kepada mereka penghuni surga diedarkan gelas yang berisi khamr dari mata air surga. Quran Surah As-Saffat ayat 45. Berbeda dengan khamr dunia, khamr surga tidak memabukkan. La fiha ghaulu wa lahum anha yunzafun. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. Quran Surah As-Saffat ayat 47. Meskipun khamr dunia harganya sangat mahal, akan tetapi tidak bisa dibandingkan dengan khamr surga. Setetes khamr surga harganya lebih mahal dari dunia dan isinya. Di samping menikmati khamr surga, para penghuni surga juga dikejutkan dengan kenikmatan-kenikmatan lain. Di luar dugaan, ternyata ibadah-ibadah ringan yang dengan mudah dilakukan di dunia dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imbalan yang luar biasa. Apa contohnya ibadah-ibadah ringan tapi memperoleh imbalan yang mengejutkan tersebut? Ceramah disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki LC. Dialognya jadi fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama, saling sama-sama di surga. Kalau di Al-Waqiah yatufu alaihim wildan mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafun. Jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya, terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhalladun, yang kekal, bawa ka'sin, gelas-gelas bening dari permata dan menuangkan khamr. Jadi kita minumnya di surga itu khamr, tapi khamr berkualitas tinggi yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamr itu. Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sedangkan khamr di dunia, kadang kita ada khamr yang di beberapa kafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta. Saya pas ngelihat harganya, wah 5 juta, mending saya kredit motor nih. Namanya juga orang pas-pasan. Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh. Kita 5 juta lumayan bisa modal usaha. Di dunia aja khamr bisa 5 juta satu botol. Di akhirat satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak akan mabuk orang yang meminum minuman itu. Minum sesukanya, lezatnya lebih lezat, tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka. Jadi kita tos, gimana dulu di dunia? Wah, kenapa kamu mabuk gitu? Ternyata dia bawa dari gitu ya, nggak boleh ya. Nah ternyata nggak ada itu di surga, nggak ada orang minum khamr. Loh kok mabuk ya? Perasaan di surga nggak ada yang mabuk deh. Nih jangan-jangan mereknya apa nih? Nggak ada ya di surga maya. Semuanya lurus. Sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat. Ini motivasi buat kita. Sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak kok hidup saya susah gini padahal udah hijrah, bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat. Kalau misalnya orang lain bisa membeli segala macam di dunia, kita belinya lewat sedekah aja, lewat dua rakaat sholat, lewat tasbih. Kita mengatakan misalnya Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu pahalanya apa? Satu kali mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, pahalanya Allah tumbuhkan satu pohon kurma di surga. Sehingga satu pohon kurma ini kalau kita berjalan 100 tahun itu belum keluar dari naungannya, saking rindangnya pohon kurma di surga. Cuma bilang subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kalau dibalik subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah beratkan timbangan kita. Cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda. Coba teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja, biasanya teman-teman dari etnis Tionghoa misalnya, kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan, dia punya kafe misalnya, atau punya sebuah stand di mall. Udah punya kafe,
masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jual yang nggak terlalu mahal. Loh, kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu, padahal dia udah punya kafe. Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa, lumayanlah buat bensin, lumayanlah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil, padahal dia udah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan pahalanya besar? Udah tahajud, udah tambahin aja yang perintilan. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Itu kan perintilan kan? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang ngucapinnya, tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Jadi nggak boleh bilang, kan udah tahajud, kan udah umroh, kan udah tilawah, kan udah. Sama kayak orang tadi, kan udah punya toko, kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya? Begitu juga kita, kan udah tahajud, kenapa masih mikirin subhanallahan? La haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu box perhiasan di dalam surga, disimpannya di bawah arasy, bukan di bawah tempat tidur. Di bawah arasy. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan, "Abdi, hambaku, ini untuk kamu." Ya Allah, ini dari mana? Dari la haula wala quwata illa billah. Wahai hambaku, ini untuk kamu. Dari mana? Dari subhanallah, dari alhamdulillah, dari Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.